Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan mempelajari kitab tauhid di malam hari ini, perjalanan kita ke surga tidak ada hambatan. Karena hambatan pertama di dalam masuk surga itu adalah kesyirikan, terutama syirik akbar. Ketika syirik akbar, maka kita tidak dipastikan tidak akan masuk surga, sama sekali tidak akan masuk surga. Namun jika syirik asghar maka masih ada harapan masuk surga. Jadi semoga tidak ada hambatan untuk syirik akbar maupun syirik asghar ketika kita sudah mengkaji, sudah mengetahui ilmunya. Jadi ilmu pentingnya yang kono nggih, mulane menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula kedatangan kita malam hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya yakni nikmat sehat dan waktu luang pada malam hari ini. Meskipun di malam hari ini mungkin ada yang ada jadwal bekerja, yakni meluangkan waktu untuk tidak kerja. Jadi kerja itu ono malam, ya ono pagi, ya ono siang. Ketika kita tidak sengaja meluangkan waktu, tidak akan ada waktu untuk bermajelis taklim karena semua orang pasti sibuk. Ustadz penak karek budal karek ngaji, padha wae ustadz ya sibuk. Ujiane wong itu sebenarnya sama-sama punya kesibukan, sama-sama punya kesibukan, dan bahkan kadang-kadang ustadz itu ujiannya lebih berat untuk datang ke majelis taklim itu, tapi memang menyempatkan waktu. Ojo mbok arani gak sibuk, semuanya sibuk. Nek kira-kira gak diluangno pasti akan melakukan sesuatu kegiatan, gak mungkin tidak. Jadi gak ono ceritane nggih. Paling tidak ya menjadi pemalas ngono. Jadi pemalas ngene, gak meluangkan waktu paling tidak menjadi pemalas. Dan itu di'naudzubillahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah dari sifat malas. Nah, kemarin kita masih dalam bab tentang datang ke dukun, yakni bahwasanya man ata arrafan au kahinan au sahiran fasalahu fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang kepada tukang ramal atau dukun atau tukang sihir, kemudian dia bertanya sesuatu terhadap ramal, tukang dukun atau tukang sihir terhadap sesuatu, dan kemudian dia membenarkan dari apa yang ditanyakan tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin lam tuqbal lahu salatun arba'ina yaman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. 40 hari salatnya tidak diterima. Jadi termasuk efek dari syirik asghar. Jadi keumuman di dalam datang ke dukun secara umum, hukum umumnya syirik asghar. Namun bisa jadi nanti syirik akbar, tergantung keyakinan.
Tergantung keyakinan sebagaimana menyembelih untuk selain Allah ketika menyembelih terpaksa maka dia tidak akan jatuh kepada syirik akbar. Tapi ketika menyembelih disertai pengagungan, disertai ketundukan kepada misalnya Mbah Danyang, maka dia menjadi syirik akbar. Mulane wong-wong awam yakni masyarakat umum sing melok nyembelih kanggo Mbah Danyang iku ketika dia itu tidak tahu tujuannya untuk Mbah Danyang, hanya ikut-ikutan. Dan ketika dia itu hanya sungkan mbek masyarakat ketika gak miluk bukan karena tunduk kepada Mbah Danyang, maka jatuhnya kepada syirik asghar. Makanya saudara kita itu masih dalam keadaan Islam, belum jatuh kepada syirik akbar. Yang jatuh kepada syirik akbar adalah yang menyembelih disertai pengagungan dan dia tahu tujuannya dan dia mengagungkan. Nah, itu masuknya ning gone syirik akbar. Enggak angger nyembelih terus syirik akbar ndak nggih. Sebagaimana kisah lalat itu nggih. Lalat berkorban untuk berhala itu dengan lalat itu. Nah, tapi orang-orang terdahulu masuk kategori syirik asghar. Tapi ketika kita terpaksa enggak syirik asghar, disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita hanya karena sungkan, hanya karena bodoh, maka jatuhnya kepada syirik asghar. Mulane orang-orang yang bodoh di kalangan masyarakat kita gak ngerti tujuannya miluk-miluk antok, maka dia tidak jatuh kepada syirik akbar. Itulah luasnya kan enak ketika kita ngaji dibahas luas maka enak gitu. Jadi kita enggak pencerengan wah iku syirik keluar kaya Islam. Marek masalahnya resikone nek dianggap syirik keluar kaya Islam diantarane tidak disolati, gitu. Ya tidak disolati, tidak diului salam karena dia murtad, gitu. Dan juga apa? Tidak bisa mewarisi dan diwarisi. Resikonya besar, resikonya besar. Makanya Islam itu tidak bermudah-mudah di dalam mensyirik akbarkan keluar dari Islam. Itu rinciannya seperti itu. Nah, sekarang qala Al-Baghawi. Nah, ketika kita dulu kenal pertama, pokoknya datang kedua syirik, bayangannya syirik keluar dari Islam kan. Nah, karena itu sifatnya baru pertama awal. Ketika sudah didalami ternyata semakin dalam ilmunya seseorang itu semakin bijaksana dan semakin dewasa kan seperti itu. Mulanya termasuk wong sing paling berhak di belakang imam di dalam sholat itu orang yang dalam ilmunya, yakni orang yang dewasa di dalam ilmunya. Yakni dia akan bijaksana mensikapi apa itu perbedaan-perbedaan maupun mensikapi tentang apa perselisihan di antara mereka. Dia akan bijaksana. Jadi santai, enggak ngalah terjadi penghinaan kepada yang lain. Qala Al-Baghawi qala ngendika sinten Al-Baghawi Imam Al-Baghawi. Al-arrafu utawi al-arraf. Arraf iku peramal. Tukang ramal arraf iku. Iku alladzi wong yadai kang mendakwakan diri sapa alladzi ma'rifatal umuri nggih ing mengetahui suatu perkara nggih. Bimuqaddimatin kelawan isyarat-isyarat. Dia mengetahuinya dengan isyarat nggih, bukan mengetahui langsung. Mengetahuinya dengan isyarat. Yustadalu yang dia berdalil atau dia menjadikan nggih isyarat-isyarat tersebut untuk menarik kesimpulan. Biha dengan isyarat-isyarat tersebut. Jadi yustadallu yang dia jadikan untuk menarik kesimpulan biha dengan isyarat-isyarat tersebut. Jadi dia dua isyarat-isyarat terus menarik kesimpulan nggih alal masyruqi ing atase posisi barang yang dicuri. Ing atase barang yang dicuri. Sing dicuri iku barange sing dicuri didohno lewat isyarat-isyarat nggih, bukan tahu persis. Wa maka netidolati lan barang yang dicari ya, yakni barang sing panggunane gak ketok. Wa nahwi dzalika lan semacam iku kabeh mau yakni apa? Semacam kabeh iku mau akeh macam-macam termasuk apa yang dene iku mengetahui sesuatu yang akan datang dan lain sebagainya dengan isyarat-isyarat. Termasuk diantaranya araf adalah isyarat-isyarat tanda-tanda burung dan lain sebagainya itu termasuk isyarat. Nek ana ula lewat isyaratnya apa ana bahaya, itu kan termasuk jenis meramal. Nek burunge diculno miber-nganan isyaratnya ada kebaikan jalan terus. Nek burunge terbang ngiri isyaratnya ada keburukan, dia gak jadi berjalan, gak jadi keluar. Itu termasuk meramal sebagaimana kemarin itu ya. Nah, meramal masuk kategori arraf. Ya kayak termasuk apa mengetahui barang yang dicuri.
Carane diramal nganggo apa ramalan apa kemarin niku. Ramalan hitungan Jawa pasaran, terus dihitung temoke pira terusan dihitung wit godhong kleyang niku nggih. Wit godhong kleyang. Tiba kleyang wis rasa goleki adoh nggone iki wis angel ngono. Ngono. Nah, iku dia sebenarnya gak ngerti mau hitungan tok, tebak-tebakan tok, hitungan tok. Dia ini gak ngerti, hanya meraba-raba menyimpulkan dari hitungannya dia niku mau ya. Dia juga gak ngerti, aduh tenan to ora gak ngerti. Kaya apa kancaku sing mbujati ana, aku dikenalan lah mbujati tempat-tempat keramat tau dibujati nggone wilayah dhewe tapi nggih, gak wilayah wong. Terusan sing tokoe sing di tempat keramat tuh ora wis mati wong ora tok omah padahal sing diceritani iku sing mbujati. Ana kasus ngono iku. Wonge cerita dhewe nganti saiki isih urip. Tapi yo iku karena dia lagi awal-awal kenal Islam. Jadi ngawur carane nahi mungkar ngawur nggih. Tempat keramat dibujati. Iku sebenarnya juga enggak boleh nggih secara hukum syariat enggak boleh nggih. Iku ya wong anyar-anyar kenal sunah. Akhire dhek iku tempat kesyirikan iki amar ma'ruf nahi mungkar. Wong 8 nek gak salah. Dadi peteke Mbah Danyang dirusak diguwaki. Dileterno. Iku pernah ada wong sekitar 4 atau 8 pokoknya cerita wong akeh rombongan. Iku karena apa ya ikulah wong awal kenal sunnah, semangatnya gede gak disertai dengan ilmu. Padahal itu tidak boleh. Nek boleh ya Rasulullah dulu sudah begitu ning ngene Ka'bah, ngoten nggih. Jadi itu termasuk bukan manhaj salaf, ngerusak pedanyangan, ngerusak sesembahan orang lain itu tidak termasuk manhaj salaf tidak. Wakil lan den ngendikake huwa utawi arraf iku al-kahinu dukun. Arraf iku ya dukun. Padha wae. Wal kahinu ta dukun huwa ya dukun iku alladzi wong yuhbiru kang menghabarkan, yakni mengabarkan atau menginformasikan, bisa memberitakan bisa. Jadi dukun itu adalah orang yang memberitakan atau menginformasikan, mengabarkan anil mughayyabati saking perkara-perkara gaib. Fil mustaqbali yang dalam masa yang akan datang. Itu sama saja nggih. Dukun juga nggih mengabarkan perkara-perkara gaib yang akan datang nggih. Somben kan umur 40 tahun rezeki mulai lancar, sukses umur 40 tahun. Itu penggaweane dukun. Wakil lan den ngendikake alladzi ya al-kahinu maksudnya ning kono ngono. Wakil lan den ngendikake al-kahinu utawi dukun iku alladzi wong yuhbiru kang menghabarkan sinten alladzi amma saking perkara fid dhamiri kang tetep ing dalem ati yang tersimpan di dalam hati. Dadi nek ana wong nebak-nebak atine wong iku salah satu cirine dukun. Nggih nek ulama gak ana critane ulama nebak-nebak isine atine wong. Jadi mulai zaman sahabat, tabiin nggih. Iku gak ana ulama iku nek ana apa iku pengaji santrine ditebak-tebak atine gak ana. Sing ana mungkin ulama zaman saiki, zaman akhir nggih. Jadi bajune berbaju ulama tapi senengane nebak atine wong. Iku termasuk ciri-ciri nggih orang ngarani langsung ciri-ciri dukun. Ciri-ciri dukun, dhek roh atine wong. Jadi gak iso wong roh atine wong iku. Sing roh wonge dhewe ambek Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan ngendika sinten Abdul Abbas. Mulane aku nek ngarani nek sampean ditebak wong kudu mukir. Kunci iku. Kudu mukir. Ora. Kudu mukir. Mengko nek mukir dhewe bingung, dhewe mau nebak-nebak tok nggih. Ora apa-apa, mukir wong ditebak dukun ae. Bak dukun mukir wae kan ngono. Nek ngaku dhek ndase gedhe, dukun opo akoni opo. Nek mukir mumet dhek ne. Berarti salah ilhamku ngono dhek. Wa qala Abdul Abbas wa qala ngendika sinten Abdul Abbas. Abdul Abbas. Abdul Abbas yakni Ibnu Taimiyah nggih. Nabi Muhammad kunyai Abdul Abbas ya.
Al-arraf utai arraf iku ismun nama lil kahini kedua dukun. Arraf iku nama untuk dukun, wal munajim untuk ahli nujum, ahli ilmu perbintangan, ahli hitung-hitungan ilmu perbintangan, ahli ramalan, warromal, ahli ngeramal. Termasuk kimang ya, ngeramal apa sing didono Pak anu mau. Ngeramal apa Pak mau? Sangka wetone nggih. Nah, ngeramal apa iku? Watake wong lewat weton ngoten nggih. Nek wetone ngene, Senin Pahing, akhlake ngene. Lah iku aja dipelajari. Iku nek mbok pelajari kok ana ketepakane sampean condong, ngoten nggih. Nek sampean condong, mulane gak oleh mempelajari ilmu sihir, gak oleh mempelajari ilmu ramalan itu disebabkan nanti akan timbul kecondongan di dalam hati nggih. Ana tepake pas wetone kuwi pas persis. Waduh tenan jitibake ngono. Nah, akhirnya sampean ada kecondongan. Wis ora usah digolek-goleki pokoke sembarno wae ora usah anu iku. Iku termasuk fitnah. Ini sing kadung ngerti ya di naudzubillah ngono ae. Aja dipercaya nggih. Nek perlu dilawan. Dilawan. Jadi arraf itu termasuk nama dari dukun, nama dari ahli nujum, ahli perbintangan, nama dari tukang ramal, wanahwim lan sepadane kabeh kumau yakni apa al-iyafah nggih. Jadi arraf itu nama lain dari al-iyafah. Jadi dukun, ahli perbintangan, ahli ramal, iyafah itu sing menghalu burung kemarin iku, at-taraq sing gawe garis-garis terus sampai tatoyur semua masuk kategori arraf. Jadi arraf itu nama untuk keseluruhan jenis-jenis ilmu perdukunan, ngoten nggih. Jadi lebih luas daripada dukun. Jadi wanawi lan sepadane iku kabeh mau miman bayane sing wong ya takalamu kan ngomong sapa man fi ma'rifatil umuri ing dalam mengetahui perkara biha dituruki dengan iki jalan. Jadi mengetahui perkara gaib dengan sesuatu jalan-jalan tertentu, cara-cara tertentu, meramal-ramal tertentu, maka dia masuk kategori arraf, yakni ketika datang kepadanya dan percaya dimasukkan kategori kesyirikan, yakni kufur, yakni tidak diterima salatnya selama 40 hari. Wa qala Ibnu Abbas wa qala ngendika sinten Ibnu Abbas fi qaumin ing dalam kaum yaktubuna kang nulis sapa kaum abajadin ing abajad. Abajad itu memotong-motong huruf, lalu mempelajarinya untuk kemudian mengaku mengetahui perkara gaib. Ono kebiyen ramalan nganggo abjad, nganggo huruf-huruf. Jadi kebiyen zaman Ibnu Abbas sudah ada. Zaman saiki ya wis ono huruf-huruf, bisa huruf hijaiyah, bisa huruf Latin nek cara kene iki. Kaya kenane tak dari A, jarine nek kaitane jenenge A, ngene iku termasuk meramal. Oh, jenenge Islam akeh AKB, Abdul Ghafur, Abdul Rauf, Abdul Rahman, akeh kawitane nek nganggo Abdun. Kan ngono. Mengko sing paling Abdullah nggih iku termasuk nama-nama yang terbaik nggih. Maka tidak boleh dipercaya, gak oleh diimani nggih. Abjad nggih, abjad iku mau huruf-huruf nggih. Abjad nggih. Wa yang duruna lan ningali sapa wong akeh fin nujumi ing dalem ilmu bintang. Wong-wong sing ningali sing melihat ilmu perbintangan nggih. Ana bintang kemukus sesuk ape ana udan deres misale ngono. Ana bintang kemukus ape ana gempa bumi. Ana bintang kemukus ape ana paceklik misale iku termasuk nggih sudah ada nggih pada zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ara terus Ibnu Abbas ora ngerti sapa ingsun man ing wong faala kang agawe sapa man dalika ing mengkono-mengkono nggih ilmu ramal berupa abjad mbekan apa ku ilmu ramal berupa ilmu perbintangan nggih lahu iku kedue man indallah ana ing ngersane Allah min kholakin saking bagian gak oleh bagian apa-apa yakni gak oleh surga nggih yakni dibatalno oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Ketika dia sampai jatuh kepada syirik akbar maka tidak akan mendapat surga selama-lamanya. Nah piye nek kaya misale wong ewoh nggih bidal ning gone tukang ramal. Nggih perkara apa? Iku dene termasuk engko ya iku masuk kategori ku mau syirik asghar nggih minimale. Tapi nek wong-wong sing gak paham nggih melu-meluan sama saja dia masuk kategori nanti syirik asghar tasabuh ning gone wong-wong
nek sing melok-melokan budal ning tekan amal ya kecuali nek wong-wong sing usume wong ewah nek gak usah ndelok tanggal, gak usah ndelok hitungan. Iku gak apa-apa. Karena apa dalam rangka menghindari fitnah di antarane gak ono sing gelem dikon rewang. Nggih ya? Sampeyan ewah ning wulan suro wong mbok kon rewang gelem napa mboten? Gak gelem, wong Jawa gak gelem sing tukang rewang, tukang masak, sing biasa disewahi biasanya gak gelem nggih to? Nah, untuk menghindari madharat bukan karena mengimani hari-hari tertentu itu tidak ada masalah. Yang penting yang dibuat ya keyakinannya dulu. Karena boleh-boleh saja kita misalnya duwe gawe nang wulan apa cara saiki sing biasa gawe Syawal. Nah, pokoknya ulan-ulan sing usum wong digawe iku sampean digawe kan gak ono larangane memang, tapi sing dilarang adalah keyakinane iki. Keyakinane iki. Fihi masailu fihi ku ing dalem iki bab masailu ta pira-pira kesimpulan. Al-ula ta kang pertama anau sak temene iki. Kelakuan iku layak jitami ora bakal berkumpul apa tasdikul kahini nggih, membenarkan dukun, malimani serta iman bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an tidak akan berkumpul, yakni iman yang sempurna itu tidak akan bisa berkumpul antarane membenarkan dukun dan mengimani Al-Qur'an. Ya sing sempurnane wong awam-awam iso mergo Al-Qur'an wae ra ketek paham masalah ini. Jadi iman yang sempurna tidak akan mengumpulkan antara percaya dengan dukun dan Al-Qur'an. Karena apa wong nek sing wis ngimani Al-Qur'an terus otomatis mengimani hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Mergo hadis Nabi Muhammad termasuk apa bagian dari Al-Qur'an, penjelasan dari Al-Qur'an nggih. Ini utitul kitab wa mithlahu ma'ahu terus Nabi Muhammad aku dikei kitab karo Allah ambek sing semacam mbek Alkitab yakni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi otomatis wong ngimani hadis padahal hadis sudah melarang nggih. Melarang untuk membenarkan dukun nggih. Jadi tidak akan mungkin nggih. Atsaniyatu ta kang nomor loro atasrihu bi anna kufrun nggih. Pernyataan bahwasanya datang ke dukun itu merupakan kekufuran. Kufur nggih. Ats-tsalitsatu ta kang nomor 3 dzikru man tukuhina lahu, yakni penyebutan tentang ancaman nggih. Orang yang minta didukunkan. Jadi diancam wong sing minta didukunkan nggih, njaluk ning ngene dukun diancam nggih, yakni diancam kesyirikan nggih. Ar-rabi'atu tekan papat dzikru man tutuyira lahu nggih. Ancaman yakni apa? Orang yang penyebutan dari ancaman orang yang bertatoyur, minta ditatoyurkan nggih. Yakni takok-takok wong nggih. Tentang tatoyur. Nakokno dekne aku mang petuk ula ning dalan ape lunga ana apa ditakokno terus diimani iku diancam nggih, diancam tentang kesyirikan. Al-khamisatu tekan nomor 5 dzikruman sukhira lahu nggih. Disebutkan tentang ancaman nggih. Orang yang minta disihirkan, wong sing minta disihirkan juga nggih diancam nggih. As-sadisatu tekan nomor 6 dzikruman ta'allam abjadin nggih, penyebutan tentang ancaman orang yang mempelajari abjad untuk meramal. Nah, itu diancam juga nggih. Yani ancamane tidak akan mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Somben ada kemungkinan besar nggih ketika dia itu melakukan hal tersebut untuk masuk neraka nggih. Kecuali nek tobat. Nah, terus disepuro Allah nggih husnul khotimah lah lain nggih. Yakni iku dibawa mati maksudnya nggih. As-sabiatu tekan nomor 7 dzikrul farqi bainal kahini wal arraf nggih. Penyebutan tentang perbedaan antara dukun dan arraf. Yakni apa? Arraf itu meliputi dukun dan dukun bagian dari arraf. Yakni arraf itu lebih luas daripada dukun. Tapi yang terkenal dukun. Pokoknya kabeh dijenakno dukun. Nek cara bahasa Arabe yang paling terkenal yakni arraf ya. Arraf dulu, dukun masuk kategori arraf ngoten. Ya, arraf itu termasuk perbedaan ya. Jadi bab selesai ya, bab tentang datang kepada dukun ya. Sehingga kita harus bisa merinci jangan sampai jangan sampai kita salah nggih menilai orang ketika datang ke dukun kita nilai kafir keluar dari Islam, resikone sampean sholat di belakangnya juga tidak sah.
Mohon ganti bab nggih. Wis mlenger bab dukun. Ya. Saiki ganti bab nggih. Babu maja fin nusrati nggih. Utawi bab mertelakake tentang masalah an-nusrah. An-nusrah iki alil ahdi jenenge. Yakni an-nusrah sesuatu yang sudah jelas, yang sudah pasti. Maksudnya an-nusrah iku kaya ngene misale telah datang al-ustad. Ustad yang dimaksud sudah jelas. An-nusrah itu maknane menyembuhkan sihir dengan sihir. Gue makna aslinya menyembuhkan sihir dengan sihir. Namun nanti dirinci oleh Ibnul Qayyim, tapi rincian ini nek cara kula lemah nggih, karena memasukkan ruqyah di dalam an-nusrah. Mergo an-nusrah iku sing mesti iku menyembuhkan sihir dengan sihir. Dan an-nusrah ini nggih, an-nusrah ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kebolehannya menyembuhkan sihir dengan sihir. Jumhur mazhab nggih, Imam Ahmad bin Hambal membolehkan an-nusrah, menyembuhkan sihir dengan sihir. Terus ba'dun sebagian ulama mazhab Ahmad bin Hambal mengharamkan nusrah. Kita sikape bagaimana? Kita sikape mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada riwayat yang mengatakan, nanti ada bantahannya riwayat yang mengatakan yakni mazhab Imam Ahmad membolehkan an-nusrah. Seandainya betul Imam Ahmad membolehkan an-nusrah, kita tetap tidak mengikuti Imam Ahmad. Meskipun tokoh kita ternyata tidak sesuai dengan sunnah, maka kita tetap tidak mengikuti. Karena apa? Karena kita itu mengikuti orang itu dalam rangka wasilah untuk mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak memaksumkan tokoh-tokoh tertentu. Sehingga seandainya pun benar Imam Ahmad membolehkan an-nusrah, kita tetap tidak mengikuti. Wong-wong boleh bermadhab, boleh bermadhab, tapi tidak boleh fanatik. Jadi sampean misalnya bermadhab Imam Ahmad boleh, tapi jangan fanatik. Nek ono salah gak cocok mbek sunah, kita tinggalkan. Boleh juga kita bermadhab dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki dan lain sebagainya. Boleh kita bermadhab sebagaimana sapa? Orang Ahlus Sunnah yang bermadhab Imam Syafi'i diantaranya Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Beliau itu tauhidnya mantep, tapi madhabnya Imam Syafi'i boleh kita sampean bermadhab Imam Syafi'i pun monggo silakan, tapi tidak boleh fanatik. Jadi kita mengikuti, dan juga sama sebagaimana berorganisasi pun sebenarnya boleh-boleh saja, nggak ada larangan organisasi itu sebenarnya. Cuma jangan fanatik. Karena apa? Karena ketika kita fanatik terhadap kelompok tertentu, madhab tertentu, maka itu akan menjadikan kita nanti menolak kebenaran. Artinya kebenaran datang kita tolak karena apa? Tidak sesuai dengan madhab saya dan tidak sesuai dengan kelompok saya kan ngoten nggih. Jadi akhirnya ditolak. Begitu juga seandainya benar Imam Ahmad kok membolehkan an-nusrah, yakni menyembuhkan sihir dengan sihir dibolehkan, maka kita tetap menolak nggih. Nah, alasannya ulama sing membolehkan piye alasannya nggih? Alasan yang membolehkan itu darurat alasannya nggih. Alasannya darurat. Maka apa ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu ngolehno sesuatu yang dilarang. Jadi darurat nggih. Dan juga apa itu Imam Ahmad tawakuf alasannya. Imam Ahmad itu pernah ditanya Imam Ahmad itu pernah ditanya tentang masalah mengobati sihir dengan sihir. Jadi ada seorang datang kepada Imam Ahmad membawa semangkok air didono Imam Ahmad, terus semangkok air itu hilang dengan sendirinya, dengan ilmu sihir hilang. Airnya hilang. Terus kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, apakah boleh menyembuhkan orang yang sakit terkena sihir dengan cara seperti ini?" Yakni dengan cara ilmu sihir nanti penyakitnya hilang. Terus saya Imam Ahmad la adri mahada. La adri ambek disingkrehna ambek tangan la adri mahada. Aku gak ngerti apa iki. Iku terus saya Imam Ahmad. Sehingga orang-orang yang menisbatkan kepada Imam Ahmad mengatakan Imam Ahmad tawakuf. Yakni diam, gak melarang juga tidak membolehkan. Sehingga mereka berdalil itu dipakai dalil. Dalile sing olehno apa? Sing olehno apa? Nusrah nggih. Menyembuhkan sihir dengan sihir. Nah, nek cara sampean kira-kira oleh napa mboten, Pak? Dari awal. Nggih. Kemarin kita pelajari bahwasanya seorang muslim itu sangat dilarang keras mempelajari ilmu sihir. Nggih. Nah, kalau yang namanya orang kena sihir disembuhkan dengan cara sihir, yang namanya nusrah tadi, berarti orang itu kan harus mempelajari ilmu sihir dulu, jangan dilarang. Nah, itu nggih. Menurut saya kok kurang. Nggih.
niku naluri sudah tepat, yakni nggak mungkin belajar sihir dulu. Yang dimaksud di sini bukan belajar sihir, mendatangkan ahli sihir untuk mengobati sihir seperti itu loh nggih. Nah. Nanti nggih, sing dimaksud di sini ngono nggih. Jadi iku terus kedua, ketiga alasannya nggih, alasannya yang membolehkan, yakni kisah tentang Ibunda Aisyah yang disihir oleh budak mudabbar jenenge. Jadi Ibunda Aisyah itu duwe budak nggih. Ibunda Aisyah duwe budak nggih. Iki alasannya perlu sampean ingat-ingat ya, alasannya yang membolehkan. Apakah nanti kuat atau tidak nggih. Nanti bisa nanti ya ono penjelasannya keng kula nggih. Jadi ono budak nggih. Budak Ibunda Aisyah nggih, iku nyihir Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah iku duwe budak memang dikai perjanjian nek aku mati kebe bebas. Kan ngoten budak mudabbar nek tuane meninggal dhek bebas. Akhirnya apa? Akhirnya budak emang pengen nang bebas, piye sithik Ibunda Aisyah meninggal. Disihir. Apa dibebasnya aku meninggal sampean bebas, malah disihir ben meninggal sehingga dia ben bebas. Jadi Ibunda Aisyah kena sihir terus sakit. Kemudian sepupu Ibunda Aisyah iku budal ning gone dukun nggih, budal ning gone dukun. Jadi saudara-saudarane sebagiane iku budal ning gone dukun. Yakni di situ riwayatnya dicantumno ning gone kitab Ibnul Qayyim ngene. Jadi dikandari dukun nek nggone nek Bunda Aisyah iku disihir kan ngono. Terus kemudian Bunda Aisyah langsung takok ning gone budake iku mau, "Apa kowe nyihir aku?" Terus iya. "Apa tujuanem?" "Ben cepet merdeka." Kemudian karo Bunda Aisyah budak iki langsung dijual gak sida dimerdekakno. Dijual ning gone majikan sing nyengit mbek budak malah. Nah, akhirnya malah dijual. Iku tinggo dalil berarti boleh nggih. Berarti boleh kan seperti itu. Nah, nanti ada bantahannya ya. Iku yang apa? Yang membolehkan. Terus kemudian yang mengharamkan alasannya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di riwayat yang pertama. Nah, iki tak wacakno alasannya nggih. Alasannya iki dalile an Jabirin. Jadi katanya saya Jabir anna Rasulullah SAW saat temen Rasulullah SAW suila den takoki sinten Rasulullah SAW anin nusrati saking nusrah. Rasulullah ditakoki tentang nusrah, mengobati sihir dengan sihir. Faqala mongko ngendika sinten Nabi Muhammad SAW, ya utawi nusrah iku min amali syaiton, termasuk amalan setan. Nusrah menyembuhkan sihir dengan sihir itu termasuk amalan setan. Nah, itu terusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Imam Ahmad malah nggih. Bisa nanti Zaid wa Abu Dawud. Jadi nusrah itu adalah amalan setan, yakni menyembuhkan sihir dengan sihir itu amalan setan. Itu yang pertama, yakni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kuat nggih. Kuat yang pertama alasannya nggih, yakni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya jadi tadi apa itu hadis Nggih. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Nggih. bahwasanya menyembuhkan sihir Dengan sihir dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ngerti hadis itu. Nah, nanti penjelasannya enten. Nanti bantahane nggih, Pun. Nanti bantahane niku logika sing bermutu niku, enten bantahane nggih. Yang pertama sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua nggih. Kalau menyembuhkan sihir dengan sihir dibolehkan, itu melazimkan kita datang kepada tukang sihir. Datang kepada tukang sihir termasuk kekufuran. Bagaimana hadis man ata kahinan au sakhiron au arrafan fasalahu fasaddahu ma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin dibolehkan oleh syariat karena datang kepada tukang sihir atau bahkan menurut Pak Harjo tadi mempelajari ilmu sihir kafir. Maka tidak dibolehkan itu alasannya nggih. Tidak dibenarkan nggih. Karena apa tidak dibenarkan datang kepada dukun nggih. Dan juga lagi alasannya dilarang berobat dengan yang haram nggih. Jadi dilarang berobat dengan yang haram. Itu larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berobat dengan yang haram. Terus bantahannya pripun bantahannya? Bantahannya yang pertama darurat nggih. Ad-daruratu tubil mahdurat. Jare alasan sing olehno darurat nggih. Darurat itu adalah sing dibolehkan adalah darurat itu apabila nggih kita melakukan sesuatu maka dipastikan
terjadi. Misalnya darurate wong lesu banget ketika gak ono makanannya kejaba sing haram. Ketika gak makan terancam kematian. Ujungnya darurat. Tapi secara logika nggih, nek makan pasti kenyang, gitu. Sampeyan lesu mangan mesti kenyang. Lah apa iso dipastikan ketika sampean datang ning gone dukun mesti sembuh iso ndak? Iso enggak mesti sembuh? Belum tentu. Ndak bisa. Sampean memastikan mesti sembuh, sampean termasuk menuhankan dukun. Tapi nek sampean makan mesti kenyang, bisa karena itu memang logika, memang seperti itu. Kalau diumpamakan seperti itu enggak sama. Lah nggih. Dengan makan itu enggak sama. Lah iya, nek makan mesti kenyang. Berarti enggak seperti itu Pak maksudnya. Nek darurat itu ketika kita itu kelaparan, nggih boleh makan sesuatu sing haram. Mulane karena apa? Karena dengan makan kita pasti kenyang. Tapi nek iki diarani darurat terus datang ke dukun, ndak bisa. Karena apa? Karena datang ke dukun nggak pasti sembuh, ngoten lho maksudnya. Ya, jika bagaimana definisinya bahwa itu keadaan darurat, harus kita mendatangi tukang sihir atau dukun? Nah iya mereka mengatakan seperti itu darurat, tapi dibantah. Nggih. Dia terlalu memudahkan kata-kata darurat. Nggih. Kan ada jalan yang lain. Nah, itu yang pertama nggih. Yang kedua Imam Ahmad tawakuf jarine. Imam Ahmad itu aslinya bukan tawakuf nggih. Imam Ahmad itu nggih, dia mengingkari dengan bahasa tubuh. Dia sebenarnya marah nggih. La adri mahada sambil begini Imam Ahmad itu. Sebenarnya itu ditafsiri oleh para ulama, Imam Ahmad itu mengingkari dengan bahasa tubuh. Yang kedua, ada kemungkinan Imam Ahmad kenapa enggak detail langsung melarang karena Imam Ahmad belum mendapatkan hadis yang tadi. Jadi belum mendapatkan hadis yang ini. Ya. Waktu belum mendapatkan hadis ini ditanya sehingga Imam Ahmad diam karena ulama itu ditanya nek gak roh dalilnya tetap gak mau menjawab. Setelah dalilnya otomatis ini dalil dari Imam Ahmad, otomatis Imam Ahmad gak mungkin menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ulama yang melarang itu tetap meyakini Imam Ahmad juga melarang. Nah, kisah Imam Ahmad diam itu Imam Ahmad belum mendapatkan hadis ini. Jadi wong kadang kan ditakoki, biyen ditakoki gak iso, terus ternyata roh ilmune ditakoki jawab. Lah sing gak iso mau, gak jawab mau digoda dalil kan salah. Kan ngoten. Jadi lebih kuat yang pertama yakni yang melarang. Terus kemudian dalilnya Ibunda Aisyah percaya mbek dukun misalnya. Enggak, Ibunda Aisyah dikabari dukun nek dia disihir kemudian dia cross check, nakokno langsung ning gone budake. Aku mbok sihir tenan? Kan ngoten. Nah, itu tidak. Dan Ibunda Aisyah gak njaluk nambani dukun mau. Dia hanya tanya nggih. Hanya tanya ning gone budak kan ngono. Jadi ana tukang ramal ngendari nggih. Ning satu riwayat itu tukang ramale ngendari tentang Ibunda Aisyah kena sihir sehingga Ibunda Aisyah terus kemudian nakokno ning gone budake iku mau nggih. Ditakokno ning gone budake, "Apakah engkau menyihirku?" Dijawab dhewe, "Iya." Kan ngono. Jadi dia percayane kepada ucapane budake bukan kepada dia. Seandainya dia muni tidak enggak ngarah percaya, Ibunda Aisyah enggak ngarah percaya mbek sihir ngoten nggih. Jadi saumpama oh gak ya wis kan ngono, enggak ada masalah. Enggak ngarah percaya ning gone tukang sihir. Ikulah syubhat dari orang yang membolehkan tentang apa iku nusrah nggih. Tapi kula gadah pemahaman sendiri tentang nusrah nggih. Nusrah iku ana pemahaman sendiri nggih. Jadi nusrah iku nek kita belum tuntas yang halaman pertama. Nggih. Tadi di sini disebutkan diriwayatkan oleh Sahih Bukhari bahwa rasanya Qatadah menuturkan aku bertanya pada Sa'id bin Musayyab. Oke nih. Dia pendapatnya adalah orang kena sihir mendatangi sihir itu katakanlah boleh. Oh niku. Ya tidak apa-apa. Itu yang diteruskan di bawah dari Al Hasan. Ya pendapatnya juga sama. Nggih. Pertanyaan saya adalah mereka itu Hasan maupun Sa'id bin Musayyab itu termasuk golongan sahabat atau tabi'in atau tabi'in. Hasan membolehkan itu sihir ini. Tabi'in niku. Jadi Qatadah itu termasuk juga tabi'in, Ibnu Musayyib juga tabi'in. Bukan tabi'in. Hasan Al-Basri niku. Hasan Al-Basri. Nggih, Hasan Al-Basri niku. Soalnya nama Hasan banyak. Nggih, niki Hasan Al-Basri nggih. Di sini kok enggak
Nah, teng Saroe niku Al Hasan Al Basri nggih. Teng Saroe nggih wonten nggih. Niki dereng kula waos nggih. Nggih, niku wau nembe pemanasane nggih. Nanti dibahas lagi nggih. Jadi nek kula niku gadah kesimpulan niku nusroh niku ngeten. Jadi kula kan nusroh itu menyembuhkan sihir dengan sihir. Niku yang pertama memang menyembuhkan sihir dengan mendatangkan tukang sihir yang lain. Nggih Pak nggih. Saged nggih, ngoten. Dadi nek ana wong kena sihir ditekakno tukang sihir, ana wong kesambet ditekakno dukune jenenge mengobati sihir dengan sihir. Yang kedua, mengobati dengan sihir itu sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Mujarobat. Jadi nek Mujarobat iku nek kula bahasake an-nusrah sing paling tepat iku penawar. Nggih, penawar. Tapi penaware dengan sihir. Jadi ning gone kitab Mujarobat itu wonten ngeten, Pak. Wonten carane nyantet wong utawa carane gendam wong terus ana penaware. Di dalam satu kitab. Jadi ana carane gendam terus ana penaware. Ana carane nglarani wong terus ana penaware ngoten. Nah, seperti orang dicopot ulo duwe penaware. Nggih, iku ana. Dadi ilmu mujarobat kula iku riyen nate ngertos kitabe, mergo kula kan dikeki kitab wong-wong sing tobat, sing maune kesurupan bareng ndek mujarobat iku dikekno aku kan. Iku diantarane ki wonten ngoten, Mbak. Dadi ana carane ngendam wong, terus carane engko nek pengen leren piye ana penaware. Jadi penaware iki lah jenenge nusrah, menyembuhkan sihir dengan sihir. Karena apa? Sing seharusnya itu tidak dibolehkan dengan itu, ya penaware dari kitab itu nggih. Karena nek penaware dari kitab itu otomatis itu sudah ada perjanjian dengan setan sama-sama tukang sihir, yakni ketika oleh penaware langsung sembuh kan ngoten. Tapi seharusnya diobati dengan doa kepada Allah Subhanahu, yakni dengan ruqyah. Seharusnya diobati dengan ruqyah, yakni dilawan, bukan dikai penaware. Nek dikai penaware berarti kita tunduk sama dia kan seperti itu. Iku jenenge nusrah. Nek kula ngarteni malah jenenge penawar. Jadi penawar sihir, yakni sihir ditawarkan dengan sihir yang lain kan ngoten. Niki kula pasriyan nggih. Wa qala lan ngendika sinten Abu Dawud nggih. Suila den takokake sinten Ahmadu Imam Ahmad anha saking nusrah. Faqala mongko ngendika sinten Imam Ahmad. Ibnu Mas'udin utawi Ibnu Mas'ud iku yakrahu benci sinten Ibnu Mas'ud hada ing iki kulihi ya sakabehane. Dadi Ibnu Mas'ud membenci ini semua. Ya, membawakan riwayat beliau nggih. Yani membenci tentang sihir. Jadi makna benci untuk ulama-ulama awal termasuk para sahabat itu haram ya. Wa fil Bukhari lan iku ing dalam kitab Bukhari an Qatadah saking Qatadah yakni seorang tabi'in kultu matur sapa ingsun Ibnu Musayyabi maling Ibnu Musayyab. Rajulun bihi tibun ngoten nggih. Rajulun nggih ada seorang laki-laki bihi dia itu terkena tibun. Tibun niku aslinya terkena sihir cuma dibahasakan tib itu artinya apa le? Pengobatan nggih. Yakni ada seorang laki-laki yang terkena sihir dan butuh diobati nggih. Butuh diobati, yakni maksudnya ning kono iku mereka menggunakan apa kata-kata tib iku untuk apa mendoakan nggih, ben cepet sembuh ngoten. Ayyuhadu utawa ditahan nggih. Ayyuhadu utawa ditahan sapa rajul mau anil mar'ati saking bojone. Ditahan iki maksudnya ning kono gak iso ngumpuli bojone. Ya, gak iso ngumpuli bojone iki. Sebagaimana Nabi dulu juga seolah-olah mendatangi istrinya padahal tidak. Kan kena sihir ngono Nabi Muhammad. Seolah-olah mendatangkan istrinya padahal tidak. Ya, itu diambil dari istrinya namanya iki. Itu diantaranya satu. Yang kedua saya tak critakno kenane menjadi lemes. Ya, lemes, gak bergairah. Ya. Loyo. Nanti nek ono nek ambek bojone loyo malahan iki. Iku nah, ya repot. Tapi ono juga kan sing kena kemarin tak critakno iku disihir karo bojone dhewe nek ambek bojone galak nek ambek wong liya loyo. Sama. Lah iki nek cara wong sing ngarani ilmu iku sing kaya pedang, sing penting karek nganggone nek dienggo apik gak apa-apa nek dienggo elek. Engko lak ngono malian. Mboten nek ilmu sihir sihire mbok apik sing mbok elek tetep sihir. Mbok gendam wong gendam gak apa-apa sing penting niat nikah kan ngono wong biyen ngarani.
Yo ndak boleh menyihir nek tujuane apik tetep nggak boleh. Dari awal wis sihir iku haram, tapi wong kadang kesimpulannya ngono dipadakno mbek pedang wae. Iki nek dienggo apik nek dienggo elek iku kias sing salah nggih. Jadi termasuk kae lah aku diceritani wong marung ngono iku cerita. Ternyata dhek kan senengane nakal, dadi wong nakal iku. Nek njaba nakal senengane ning gone tempat-tempat maksiat ngono iku. Bareng ngono sihir karo bojone dhewe. Angger ning njaba iku ngenakne lemes ora tau gelem tangi. Disihir bojone dhewe, heeh. Terus kemudian ayo halu apa to diuraikan. Yo halu diuraikan atau dibuka nggih. Anhu saking rajul mau ayun saru utawa dilepaskan dinusrah. Kala matur sapa Ibnul Musayyab. La ba'sa ora apa-apa bi kelawan nusrah. Innama ing pestine yuriduna ngarepake sapa wong akeh bi kelawan nusrah al islaha ing kebaikan. Fa amma ma yanfa'u mongko anapun utahe perkara yanfa'ukan manfaati apa ma iku falam yunha mongko ora dicegah anhu saking ma. Dadi sesuatu sing kira-kira manfaate gak usah dicegah, gak usah repot-repot. Nek cara bahasane kene ora usah repot-repot ngruqyah bereng, ora usah repot-repot. Iku wae tekakno dukune kon bantu kita kan ngono. Nah, cara kene wong kene ngono, gak usah repot-repot. Iku oleh jarine. Dan riwayat seperti ini iki riwayat ning gone Imam Al-Bukhari malah ya. Jadi ikilah pendapat saja, mungkin pada waktu itu ulama ini belum tahu hadisnya. Kan ono iku husnudzon kita. Husnudzon kita nek ono ulama kok membolehkan sesuatu yang bertentangan dengan hadis, maka bisa jadi itu hanya ijtihad ketika hadis belum datang kepada mereka, aja langsung ditut. Kalau datang bisa berubah. Mulane dene sebagai Imam Syafi'i ternyata pendapatku menyelisih hadis sahih, maka hadis sahih adalah iku pendapatku, tinggalkan pendapatku. Lah iki pun mungkin jenenge ning masyarakat urung roh hadise terus ditakoki kan, dia beristihad sesuai keilmuan. Nah nek beristihad sesuai keilmuan ulama iku apa? Kayak ijtihad itu dipalahi oleh Allah. Nek kleru wae dipalahi 1, nek bener dipalahi 2 nggih. Idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahada fa ata'a falahu ajrun. Diganjar isian. Dadi bisa jadi kisah-kisah sing dicatat seperti ini ketika ulama tersebut belum tahu hadis sahihnya. Mulane apapun pendapat dari ulama yang kondang atau ulama yang kita hormati kok ternyata tidak sesuai sunnah, maka kita tetap mengikuti sunnah. Karena apa? Kita berhusnudzon, mereka pada saat berfatwa belum datang sunnah tersebut kan. Oh gak segampang saiki kan Pak Gebien. Saiki kan gampang ya, buka buku wis ono kabeh. Jadi Ustaz ya, jadi kalau madhab kita walaupun agak keluar tapi masih masuk dalam tema. Madhab 4 itu pada saat itu penggalian hadis itu belum sempurna. Belum selesai. Nah, setelah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang terakhir itu disusul baru yang getol-getol. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Imam Majah, Daud dan sebagainya. Kan madhab dulu kan sudah tidak menangi. Kan sudah meninggal kan kemudian sudah tua. Jadi kan dia kan belum tahu hadis-hadis yang ditemukan. Jadi memang pembukuan hadis itu belum sempurna gitu. Jadi mulane di antara madhab yang pertama dan yang kedua itu ilmu hadisnya lebih banyak yang kedua. Yang ketiga juga lebih banyak lagi. Mulane seperti itu terus gitu. Ada perubahan gitu. Yang mungkin yang lebih banyak ya Imam Ahmad bin Hanbal. Nggih. Belum malah. Belum lagi nggih. Bukhari Muslim bisa belakang lagi nggih. Saya belakang lagi. Makanya apa iku ketika ada fatwa nggih, kaya kula misale nggih. Kula iku misale nggih biyen kan duwe ilmu bela diri. Duwe ilmu tenaga dalam, duwe murid ana nek 20-30. Ya, iku kan wis menyebar misalnya. Urung kenal aku wis berubah. DM apa iku mengatakan jarine apa Ustaz Dalail ilmu ngene iki, garing ngene iki mono sanate tok nggone
Ustaz dalail padahal gak ngerti nek aku saiki wis berubah misalnya. Lah iku bisa digo dalil terus. Akhirnya dicap gitu. Kan ngoten. Akhirnya Ustaz dalail membolehkan ilmu perdukunan lah ngono malehan. Padahal tidak kan ngoten. Orang itu kan ada perubahan-perubahan seperti itu dan ulama ketika ternyata pendapat-pendapat mereka tidak sesuai dengan hadis harus kita tolak seperti itu. Para madhab kan sudah melalui tadi. Nggih. Apabila Idza sahal hadis bahwa madhabi. Nah. kalau saya buanglah dan sebagainya. Heeh. Itu kan sudah melawan. Itu termasuk antisipasi mereka nggih. Seandainya ada hadis sahih yang dia belum tahu dan ternyata bertentangan dengan ijtihad mereka. Mulane Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis bahwa madhabi. Ketika hadis itu sahih itulah madhabku. Mulane Pimpinan madhab itu para imam itu Nggih. toleransinya tinggi. nggih. Tapi kadang-kadang kalau pengikut madhab ini negak seperti ini enggak, sedangkan itu ada penemuan hadis yang baru. Heeh. Nah, itu seperti itu. Background yang lama. Maka fanatisme itu terlarang. Kita tidak boleh fanatik terhadap kelompok maupun terhadap madhab. Ini mungkin waktu ya. Saya ingin nanyakan ini harus tuntas. Nggih. Tapi pengertian ini agak perlu pendalaman musroh ini. Nggih. Jadi ada yang pendapat tadi bahwasanya itu darurat Nggih. bisa menggunakan Nggih. sihir seperti ini. Nggih. Artinya kita topik darurat yang bagaimana? Yang saya tanyakan adalah apabila seseorang kena sihir, bagaimana menurut syar'i aturan agama yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu caranya bagaimana untuk menyembuhkan sihir? Bukan kita mengikuti tukang sihir Nggih. untuk menyembuhkan. Nggih. Saya contoh dalam riwayat Kanjeng Nabi kan pernah disihir. Nggih. Nah, terus setelah itu kan diruyah oleh Malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim niku. Kan itu ruyahnya. Nggih. Bukan kok digolek tukang sihir karena darurat dan sebagainya. Kalimat darurat perlu dipertanyakan. Nggih, makanya iki termasuk pendapat sing lemah nggih. Kalah dengan pendapat yang mengharamkan nggih. Terus ini sebelum ditutup, Nggih. ini kan ada yang kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah dan ayat-ayat yang berisikan minta perlindungan kepada Allah, Nggih. juga dengan obat-obatan dan doa-doa yang Nggih. diberikan. Cara itu punya boleh. Nah, Nggih. itulah pendapat yang lebih kuat menurut pandangan saya Nggih. daripada yang pertama itu. Bahaya yang pertama itu. Itu mungkin yang pertama itu karena apa itu di kalangan orang-orang awam mungkin, dan orang-orang awam itu di kalangan orang-orang awam itu kan biasanya kan gak ngerti masalah sunah-sunah piye carane nambani kena sihir kan ngoten. Malane kita belajar sunnah itu tujuannya supaya kita mengobati diri kita sendiri melewati sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini diambil itu tidak sungguh-sungguh, pas jenang merangno ada darurat, dia tak dicatat. Aduh, kurang kok minta ngaji kok apa ditambahan tukang sihir. Nggih, tapi darurat tadi kan diputus nggih. Darurat tadi diputus dengan apa? Sesuatu yang darurat itu harus ada kepastian. Nek gak ada kepastian namanya bukan darurat. Kriterianya kayak apa? Loh, lah nggih, berarti kan niku salah ngoten lho, Pak. Karena apa? Ketika kita minta obat ke dukun enggak pasti sembuh. Makanya itu salah. Alasan darurat itu salah ngoten lho, Pak. Nyakini sihir itu juga sangat salah. Nggih. Tapi wonten kalimat nusrah memang terjadi lah yang lama itu. Napa? Enten kalimat nusrah betul terjadi lah. Terjadi maksudnya Ya memang terjadi di masyarakat. yang artinya menyembuhkan sihir dengan orang sihir lah. Menyembuhkan sihir dengan sihir. Nggih, memang ada kejadian. Berarti kan artinya ada sesuatu sejarah atau Pernah terjadi itu pernah terjadi. Dan bahkan berlaku di masyarakat kita juga. sampai sekarang itu Nggih. berjalan. Nggih. Ya Ustaz, kemarin saya dapat menjadinya dapat salam dari Ustaz dari Tuban. Kebetulan tetangga saya ada Pak Masjid itu juga ahli kemarin ngaji sunnah. Kemarin saya diajak ngaji sampai ke membuat pondok di Semanding. termasuk Semanding. Putih. Nggih. Kemarin saya diajak ke sana, titip salam panjenengan. Nggih. Nah,
sama ngajarnya dulu dengan pernah belajar bahasa Arab ya? Di Tuban. Ya, ya. Sinten namine? Namanya ya, terlalu bingung loh. Ya, sampai karena kemarin saya diajak itu sampai saya lupa nggak tanya itu di Bekti. Ngaku-ngaku kenal tapi namanya. Cuma kalau jenengan nggak kenal bagus karena jenengan sekarang masuk YouTube. Kebetulan saya tidak punya tetangga hadapan masjid Jalan Pramuka, kita juga ngaji sunnah. Terus mungkin gerak-gerik saya tahu kalau saya itu saya dijak ngomong, dijak ngomong sama orangnya mendirikan pondok di Semanding. yang ini, lali. Nggih, Pak. Bagus kok bahkan Pak Ahmad sendiri. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Otomatis dengan kalimat Ustaz jenengan yang sudah tahu Ustaz itu kan saat ini yang sering mengajar Itu sama drama. Yang sering ngajar di Tuban. orangnya ndek Pak. Saya diajak. Oh. Orangnya ngajar di Tuban. Oh. Diajak ngaji ke sana saya ikuti. Makanya saya kan ada punya tempat tinggal 3 ternyata ketika saya diajak undang munas perlu saya tanyakan sekalian. Termasuk Jepang, Israel di dalam hadis yang tidak ada. Nggih. Kita niat memang menurut saya ketika kita diundang niat nekani undangan bukan Terus. itu memperkuat kita. Gimana menurut? Tetap tidak boleh. Karena undangan yang disunahkan itu undangan yang dibolehkan di dalam syariat. Oh, tetap nggak boleh. Tidak boleh. Itu bukan undangan yang sesuai syariat. Makanya saya itu hukum memang tidak boleh direkayasa. Nggih. Saya sendiri Nggih. kan kalau ditaruh di situ kumpul, saya pun juga pernah di situ kumpul, ya diundang. Seperti itu lah. Di Bangunan saya juga diundang karena sedikit banyak Nggih. undangan khusus. Di depan pun saya depan Nggih. saya menghormati undangan aja lah. Jika jenengan diundang datang itu itu sebenarnya mereka menarik sampean untuk mengikuti acara mereka sebenarnya. Jadi undangan itu karena mereka menganggap jenengan tobat saking pemahaman lama, mungkin ditarik ingin diajak ke pemahaman mereka seperti itu. Nggih. Nggih. Saya anti lah memang itu saya. Nggih. Saya itu menghormati dengan undangan itu nggak boleh. Tidak bisa karena Ada sesuatu dalil sing kita niat menekani undangan itu kan undangan itu yang boleh didatangi, ya, yang boleh didatangi undangan yang mubah, ya. Minimal mubah, apalagi undangan yang sunnah. Bahkan undangan ada yang wajib. Ya. Jadi ada yang mubah adalah undangan misalnya diajak makan biasa, ya, itu termasuk mubah. Enggak sampai wajib. Tapi nek wajib undangan nikah, itu wajib. Ya. Bahkan ada undangan yang haram seperti tadi itu. Nah kalau Nggih. karena ini kita ya, Nggih. bisa sampai ke saya juga tertarik. Saya tahu bahwa secara hukum kan menjauh ya. Dengan hukum lagi. Nggih. Tegasnya nggak boleh ya. Tidak boleh. Dulu memang ya juga nggak pernah Nggih. melakukan. Ketika kita hijrah tambah menjauh kan Nggih. kita mengerti. Oh iya memang lagi dalam keadaan mencari kan biasanya dalam keadaan kebingungan ini biasa ngoten niku. Kan tujuan saya kan depan persis Nggih. itu loh. Juga ngaji sunnah mungkin tahu kalau saya sudah hijrah kan saya diajak ngaji. Terus kemarin saya ingat oh ya gak ada. Betul-betul sih kita nampak nanti untuk pikir depan masjid. Nggih. Apa memang itu secara hukum tidak dibenarkan ya dengan Isra Mi'raj? Ya datang di undangan-undangan bid'ah dan datang di undang-undangan yang sifatnya haram, datang di undang-undangan yang kemaksiatan, itu apapun alasannya itu sebenarnya haram ya. Tetap haram, tetap tidak boleh datang ya. Tidak boleh datang di tempat-tempat tersebut ketika ulama mengatakan ketika dia bisa berdakwah di situ, yakni menyampaikan sunnah itu boleh. Sampean datang di acara bid'ah terus sampean memang diundang khusus untuk bisa menyambut misalnya kayak sambutan. Sampean katakan meskipun sampean datang sebenarnya ya, secara sunnah ada dalilnya kayak Al-Qur'an kayak hadis ini hukumnya tidak boleh misalnya. Berani seperti itu baru boleh datang. nanti bisa terjadi seperti di Pamekasan. Bahkan apa itu waktu khotbah juga sampaikan. Nggih. Bahaya. Iya, dapat undangan dari
Zauda. Nggih. Ini kan mau coba Nggih. Sinori, Bangilan, Nggih. kemudian Singgahan. Nggih. Nggih. Dan itu kita kan nggak ada istilahnya bukannya, tapi mengikuti nekani undangan gimana? lah ya undangan apa? Ya undangan turba artinya apa ya? Pengajian. Antara ulama dengan ulama silaturahim. Saya diajak seperti itu. Wallahu alam nggih. Kategori kan artinya tidak. Gak denger aku. Yang jelas ketika tidak jelas nggih, tidak jelas asalnya dihindari nggih. Ada ulama dari Magetan itu memang tempatnya tokoh Jawa. Saya dapat undangannya. Kebetulan undangan itu kan tidak ada kaitan dengan kita, memang mau apa ya? Anjang sana anjang sini. Ya itu mungkin tujuannya menarik sampean para berpemahaman seperti mereka. Sehingga asalnya dihindari dan undangan itu nggih, bahkan undangan nikah yang sifatnya wajib itu bisa gugur. Gak wajib lagi ketika membutuhkan safar nggih. Jadi undangan nikah nek membutuhkan safar itu gak jadi wajib. Koyok Pak sinten Mang Pak Carito budal safar ngantek tok Malang. Maka itu tidak wajib sudah hukumnya, boleh ditinggalkan. Jadi undangan meskipun walimah nikah ono undure safar di antarane nggih, itu juga tidak disyariatkan. Yakni bukan tidak disyariatkan, tidak diwajibkan. Jadi Ustaz punya prediksi betul undangan seperti Pak Mu'adzin, Pak Mu'adzin itu beda Pak Mu'adzin. Kalau kita diundang bersama apa itu seperti kami ya, kami sering diundang di kecamatan. Dulu saya masih di MTA. Nggih. Itu menurut saya nggak apa-apa karena itu diskusi dalam segi rasa persatuan umat tidak seperti ini. Kalau ini zaman tabligh ada kegiatan pengajian kita diundang didatang itu ada unsur untuk bisa menarik. Iya, itu dia berdakwah. Ya, bahaya loh. Dia berdakwah. Kita itu niat hablimin nas artinya. Enggak. Jika mendatangi undangan ya, yang sifatnya hablum minan nas, kalau orang-orang yang selain pemahaman dengan kita karena dia masih Islam, seandainya mengundang kita dalam undangan-undangan yang mubah, misalnya hanya makan-makan saja atau sampai diundang iki lho aku mbeleh wedhus, apa misalnya akikoh anakku sampai diundang datang ikulah sing diarani yang dibolehkan. Tapi nek undangan dalam rangka sampean didakwahi, ya iku lain. Nanti iku tujuannya sampean didakwahi iku. Ya wallahu taala alam ya sing jelas hal undangan yang bersifat seperti itu dihindari ya, kecuali sampean dikonco jamaah-jamaah yang berbeda manhaj terus sampean diundangi acara ngantenan, diundangi acara akikohan, diucari iku boleh datang nggih, boleh datang ngoten. Nggih, wallahu taala alam nggih. Dasarnya tidak boleh nekani kita ya kita paling tidak ada antisipasi. Sampai kok gampang diundang. Kalau balik langganan diundang terus. Ya, iku wae nek sampean dikenalan sing model ngono iku, undangan sing kira-kira acara-acara yang tidak disyariatkan sampean enggak datang, tapi ketika dia mengundang acara yang disyariatkan sampean datang. Ngoten mawon nggih. Nggih. Undangan tadi Nggih. amalan kita contohnya tadi pengajian Isra Mi'raj ini Nggih. kan rame-ramenya. Nggih. Saya juga dapat undangan dari Turkiya. Nggih. Pengajian Nabi malam ini. Dan contoh yang konkret ya. Nggih. Saya ini ketua komite SMA. Kemarin itu anak-anak SMA kan mengadakan pengajian. Itu mengundang putranya Mbah Mamun Zubair, Dr. Nggih. Dr. Abdul Ghafur. Nggih. Mamun Zubair. Nah, kedudukan saya selaku ketua komite dan itu ada protokolnya, ada sekilas sambutan ringkas dengan kepala sekolah. Itu kan takut itu piye ya. Gimana itu kalau seperti itu? Saya izin nggak datang kemarin. Memang repotnya seperti itu nggih, termasuk apa riyen niku kanca kula tanglet tenggene ustaz ya gara-gara kiyambake ikut menjadi takmir masjid di masjid yang banyak acara-acara yang tidak sesuai dengan keyakinannya dia. Terus kemudian dikasih masukan lebih baik mengundurkan diri saja. Malah ngono. Oh iya Ustaz, saya tanya tadi belum saya tanyakan. Ketika
Nah, Madzhab Syafi'i. Dia tidak. ya ndak wajib, cuma kita melewati mereka itu untuk mempermudah saja nggih. Dianjurkan ya. Nggih, mempermudah saja nggih. Jadi sampean bermadzhab Syafi'i boleh, bermadzhab Maliki boleh, Ahmad bin Hanbal boleh, cuma syaratnya siji jangan fanatik sehingga masih menerima kebenaran dari madzhab yang lain, ngoten nggih. Tidak bermadhab sama sekali. Boleh. Ndak bisa. Bisa. Ndak bisa. Sampai ndak bisa. Ndak bisa, bukan ndak boleh, ndak bisa. Dari misal dari MD, MDI dan MTI tidak hormat. Karena semuanya termasuk Imam Ahmad bin termasuk apa? Termasuk Ibnu Taimiyah. Termasuk orang-orang sunnah itu madhabe rata-rata Ahmad bin Hambal ngoten lho. Di antarane ana sing madzhab Syafi'i yaiku Ibnu Katsir nggih sampun sampun mawon nggih pun kelewat batas nggih. Wallahu taala alam nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.